Baik, teman-teman, kita masuk tahapan yang sebenarnya dinanti, yaitu kita belajar membuat klasifikasi herba dapur. Bahan utamanya apa? Bahan utamanya adalah pola yang sudah kita buat, yaitu yang panas, dingin, lembab, kering. Nanti akan dari 4 penjuru ini akan dibagi menjadi panas lembab, panas lembab, lembab dingin, kering dingin, terus panas kering. Yaitu. Ini pembagian cara dasarnya kayak gitu. Nanti kalau dijelaskan cara detail ada lagi, tapi nanti kita bicara yang sederhana dulu supaya tidak melompat. Nah, klasifikasi itu tadi adalah membagi cara kerja herba dapur itu arahnya kemana, tempatnya di mana. Jadi dia ditempatkan di panas kering, biasanya itu untuk menguatkan fungsi organ. Selain menguatkan, kemampuan untuk mengolah, kemampuan untuk mendistribusikan. Nanti Anda ketemu bahan makanan, mau herba, mau bahan makanan, itu masuk ke kelompok dingin kering. Nah, dingin kering ini masuk klasifikasi kelompok pembersih biasanya. Biasanya digunakan untuk kasus-kasus lembab panas. Nah, ini kelompok ini bersih, melancarkan kencing, melancarkan BAB, kemudian membersihkan darah dan sebagainya. Itu kelompoknya di sini, dingin kering. Nah, nanti dingin kering kalau lebih detail lagi di toga akan dijelaskan kalau arahnya ke keringnya dominan, arahnya ke dinginnya dominan, kemudian dia diarah di permukaan, tengah atau di dalam, itu nanti akan dibahas lebih detail. Tapi khusus untuk herba dapur seperti itu, memang tatarannya bagi ibu rumah tangga secara umum bagaimana mereka bisa membantu mengobati keluarganya pada kasus-kasus yang masih sederhana, istilahnya diare, misalnya masuk angin, kemudian sakit kepala, misalnya penyakit sakit perut, hal yang sederhana yang sebenarnya belum perlu ke dokter. Tapi hari ini karena mereka nggak mau tahu dan tidak tahu, sehingga penyakit yang sederhana ini yang sebenarnya bisa diatasi, mereka buru-buru ke dokter, mereka buru-buru ke sini. Ya kalau obatnya nanti pas, kalau obatnya tidak pas nanti jadi masalah gitu. Nah, ketika ini tidak mampu diatasi nanti, barulah dia merujuk kepada ahli toga. Merujuk kepada ahli toga yang mungkin ada di setiap desa nantinya, menanyakan, oh penyakit ini lebih dijelaskan lebih detail lagi. Oh berarti sakit kepalanya bukan hal yang sederhana, akhirnya bukan menggunakan ranah bumbu dapur nantinya, itu seperti itu. Atau bumbu dapurnya benar, penyakitnya itu sakit kepala, tapi bumbu dapur yang diberikan tidak pas. Nah, itu butuh orang yang lebih ahli lagi, dan tidak mungkin setiap ibu rumah tangga atau kepala keluarga bisa memahami dan mau belajar sampai detail seperti ini. Nah, berarti kembali ke klasifikasi tadi, nanti kita akan ada 2 klasifikasi bahan masakan, yaitu bumbu dapur yang nanti menjadi herba, nanti klasifikasi makanan, bahan makanan, baik dia bahan makanan berlaku sebagai obat, sebagai herba, atau bahan makanan nanti berlaku sebagai makanan. Nanti kita bicara toge misalnya bicara toge, kacang hijau, terus kedelai hitam misalnya, terus kerang, terus kita bicara labu yang hijau itu, yang panjang, yang besar, labu besar, itu arahnya kemana? Dia makanan, bahan makanan, lokasinya di mana gitu. Nanti kita bicara buah, ada buah, pir, melon, semangka misalnya, dan sebagainya, dia posisinya di mana, pasnya di mana. Nanti ada daging dan sebagainya. Itu kayaknya 30 hari nggak cukup nih ya, 30 hari aja. Tapi insya Allah kita mencoba 30 hari ini apa yang bisa kita berikan, mudah-mudahan itu akan memberikan banyak manfaat itu. Sebelum nanti habis ini saya jelaskan satu persatu tentang bumbu dapur dan bahan makanan yang akan saya urai, mulai dari sifat, rasa, terus arah kerjanya kemana, klasifikasinya masuk kelompok herba apa, kemudian fungsi, dosis dan sebagainya itu ada nanti insya Allah. Baik, kita simak penjelasan saya tentang masalah
herba yang akan kita urai satu persatu. Insya Allah demikian.